Jumpa lagi di RTV. Ya, yang namanya hujan di Indonesia itu sekitar 50% kemungkinannya ya. Jadi Indonesia itu kalau nggak hujan ya panas gitu kan. Jadi kita selalu akan ketemu dengan hujan ya. Apalagi sekarang ini nggak tahu kenapa bulan Agustus kok masih hujan aja gitu. Jadi pasti banyak dari antara kalian yang berpikir ada nggak sih HP yang terjangkau tapi punya daya tahan terhadap air. Paling nggak ada IP ratingnya lah ya. Nah, itu sebabnya kita buatkan daftar smartphone tahan air dengan harga terjangkau di bawah 2 juta rupiah. Oke, mungkin ada yang pernah nonton sebelumnya dan akan bilang bahwa lah ini kan udah pernah ya bikin rekomendasi kayak begini. Ya itu untuk akhir tahun 2024. Tapi kita lihat ada banyak sekali perubahan di tahun 2025 ini. Jadi ya sekitar pertengahan 2025 kita buat lagi deh ya satunya. Dan smartphone di bawah 2 juta ini ternyata ya makin banyak yang punya IP rating ternyata ya. Jadi kami akan susunkan lagi rekomendasi smartphone tahan air ini, tapi bukan untuk di bawah 3 juta, kali ini di bawah 2 juta rupiah. Oh ya, sebelum mulai seperti biasa baca dulu disclaimer ini. Oke, untuk rekomendasi kali ini kita akan spesifik menyusun daftar dari IP rating. Nah, buat yang belum paham kita jelasin sederhana aja mengenai si IP rating ini. IP rating itu terdiri dari 2 angka, angka depan dan angka belakang. Ini tidak untuk dijumlahkan ya, itu 2 angka terpisah ya. Angka depan itu menandakan ketahanan terhadap benda padat ya, biasanya itu ketahanan terhadap debu biasanya ya. Lalu angka belakang itu menandakan ketahanan terhadap air bersih. Bukan air laut, bukan lumpur, bukan air bersih. Nah, untuk angka depan kalau 5 itu artinya debu bisa masuk tapi tidak akan mengganggu operasional dari si smartphone-nya. Kalau 6 itu artinya kedap dari debu. Nah gitu. Nah untuk angka belakangnya 2 itu artinya bisa kena percikan air tipis-tipis, tapi ini bukan berarti bisa kena air hujan yang deras, tapi percikan air tipis-tipis ya. Kecepretan dikit-dikit nggak apa-apa gitu ya. Kalau 3 ini bisa kena siraman air seperti hujan, tapi dari satu arah saja. Jadi biasanya itu dari atas aja. Ya, kalau 4 artinya bisa kena siraman air dari berbagai arah ya. Kalau untuk 5 dan 6 itu ketahanan terhadap semprotan air. 7 dan 8 ini berarti bisa kecelup dalam air. Biasanya sekitar kedalaman 1,5 meter, sekitar selama setengah jam. Nah bisa lebih juga, ini tergantung dari klaim produsen aja. Kalau untuk 9 ini artinya ketahanan terhadap semprotan air bertekanan tinggi ya. Tadi juga ada kan yang 5 sama 6 bertekanan tinggi. Tapi kalau 9 tekanan tinggi tapi suhunya itu sekitar sampai 80 derajat Celcius. Ini misalnya nih kena cuci steam. Nah itu ya 9 tuh begitu. Jadi udah ada gambaran ya. Angka depan sama angka belakang itu beda maksudnya. Dilihat aja, cek ke tabel yang tadi lagi. Langsung aja kita mulai diurutkan dengan yang rating ketahanannya paling rendah. Ini bukan berarti yang paling buruk HP-nya, ya tapi kita butuh ada urutan lah ya. Pertama, untuk IP52. Di sini ada Moto G45 5G. Ya, 8256 harganya mulai dari 1,9 jutaan. Oh, udah lumayan nih ya. Layar 6,5 inci HD plus 120 Hz IPS, SoC-nya Snapdragon 6S Gen 3, baterai 5000 mAh dan dia ada dukungan charging 20 watt. Kamera utama 50 megapiksel, selfie di 16 megapiksel. Kelemahannya layarnya masih HD plus di sini. Saturasi juga belum yang luar biasa hebat di sini. Tapi kelebihannya dia udah 5G. Iya, ada IP rating dan udah 5G. UI juga bersih, fiturnya berlimpah di sini. Jadi ini adalah salah satu smartphone yang datang dan mengejutkan kita tahun ini sebetulnya. Desain juga keren sih. Lanjut untuk yang dapat IP54. Nah kalau ini udah beneran nih, udah hujan-hujanan nih, hayo nih, Itel A90. Yang 464 itu mulai dari 900 ribuan. Iya ya, di bawah 1 juta udah ada yang punya IP rating loh. 4128 itu 1 jutaan. 4256 itu mulai dari 1,2 jutaan. Layar 6,6 inci, HD plus 90 Hz IPS. SoC-nya tentunya ya nggak bisa berharap yang tinggi-tinggi amat ya. Ini Uni SoC T7100, baterai 5000 mAh, charging dari 15 watt. Kamera utamanya 13 megapiksel, selfie 5 megapiksel. Untuk yang perlu diperhatikan, ini charging
charger ya. Chargernya tuh cuma 10 watt di sini. Nah, dari kelebihannya smartphone termurah di list ini yang punya IP rating. Ya di bawah 1 juta udah dapat IP rating. Refresh rate udah 90 Hz juga ya. Jadi ya lumayan kekinian lah. Kalau untuk performance ya nggak bisa bicara banyak. Tapi ingat ya, ini di bawah 1 juta startnya. Kemudian masih di IP54 ada Nubia V70 Max 6128, harganya sekitar 1,2 jutaan. Layar 6,9 inci, gede layarnya 6,9 inci. HD plus 120 Hz IPS. SoC-nya pakai Uni SoC T606, baterai 6000, charging di 22,5 watt. Kamera utama 50 megapiksel, selfie di 8 megapiksel. Dari sisi kelemahannya dia tidak punya NFC di sini ya. Lalu kemudian performa juga ya oke lah untuk kelas harganya sih performa ya. Dan baterainya ini lumayan besar, bisa mengkompensasi SoC-nya tadi ya. Lalu untuk kamera resolusinya tinggi untuk kelas harganya. Oke, lanjut lagi untuk IP54 kita masih ada Vivo Y18 4128-nya itu di kisaran 1,3 jutaan. Ada Vivo loh di sini ya. Layarnya 6,56 inci HD plus 90 Hz IPS, SoC-nya udah Helio G85 di sini, paling nggak MediaTek dia ya. Baterainya 5000 mAh, charging 15 watt, kamera utamanya 50 megapiksel, selfie 8 megapiksel. Nah, yang perlu diperhatikan di sini chargingnya cuma di 15 watt dan dia tidak punya hardware gyro. Ya banyak yang nggak punya juga sih sebetulnya kalau kelas harga di 1 jutaan memang. Kemudian dari sisi kelebihannya Helio G85 ini performanya harusnya cukup oke untuk kelas harganya. Kemudian dia punya NFC di sini. Jadi lumayan menarik yang satu ini ya. Lanjut, masih di IP54 ya. Ada Itel S25, tapi ini mungkin udah agak susah nyari stoknya nih. 8128 mulai dari 1,5 jutaan, layarnya 6,78 inci Full HD plus 120 Hz AMOLED. Yes, nggak salah dengar, ini AMOLED. SoC-nya Uni SoC T620, jelas ini lebih kencang dari T606 tadi ya. Baterai 5000 mAh, charging 18 watt, kamera utama 50 megapiksel, selfie di 32 megapiksel. Ya, yang mesti diperhatikan memang performanya nggak bisa dibilang kencang-kencang amat ya, dan dia hanya punya virtual gyro. Dari sisi kelebihannya, layarnya udah AMOLED 120 Hz, punya infrared blaster di sini, dan ada janji update OS 2 kali. Harusnya bisa nyampe Android 16. Lumayan ya buat 1 jutaan ya. Kemudian masih di IP54. Jeng, kok bisa ada Samsung di sini? Samsung Galaxy A06 5G, dan ini RAM 6GB, storage 128. Jadi RAM-nya udah lumayan oke sebetulnya ya. Mulai dari 1,8 jutaan, layar 6,7 inci HD plus 90 Hz IPS, SoC-nya Dimensity 6300. Sangar. 6300 dan Dimensity ini berarti dia 5G ya. Baterai 5000 mAh, charging 25 watt ala Samsung. Kamera utama 50 megapiksel, selfie 8 megapiksel. Di sini yang harus diperhatikan adalah di sini belum ada NFC dan speakernya masih single aja. Desain juga masih pakai notch ya, tapi ini Samsung di kelas harga segini ya. Dari sisi kelebihannya 5G. Iya, jelas sudah 5G. 5G ini bukan berarti kalian harus pakai 5G-nya ya, nggak harus. Tapi performanya karena pakai 6300 yang 5G tadi ini kenceng harusnya ya. OS-nya start dari Android 15 dan ada janji update 4 kali. Samsung 4 kali loh di sini loh. Jadi sampai Android 19. Luar biasa sih, jauh banget ya. Daya tahan baterai juga terbilang oke di sini. Dan mungkin ya nama besar Samsung ada di sini ya, lumayan ya. Lanjut masih di IP54 ada Tecno Spark 30 Pro. Nah, ini satu yang mantap juga nih. RAM-nya bukan 6GB lagi nih, 8128. Harga mulai dari 1,9 jutaan. Nah, ini udah tipis nempel-nempel ke 2 juta memang. Layar 6,78 inci Full HD plus 120 Hz AMOLED. SoC-nya Helio G100. Nggak apa-apa dong Helio G100 di sini ya. Baterai 5000 mAh, charging 33 watt, kamera utama 108 megapiksel. Nggak tahu kenapa pakai 108 megapiksel, ini kan ISP-nya Helio G99 G100 gitu ya, nggak hebat-hebat amat harusnya, tapi ya udahlah nggak apa-apa lah. Yang penting 108 megapiksel. Selfie 13 megapiksel. Nah, yang harus diperhatikan di sini adalah OS bawaan masih pakai Android 14 dari bawaannya ya. Lalu kemudian karena harganya udah nempel ke 2 jutaan dan ini cuma IP54, sedikit berharap udah pakai SoC yang lebih baru ya, atau SoC 5G kayak si Samsung tadi. Tapi dari sisi kelebihannya, performanya tetap terbilang bagus untuk di bawah 2 juta ya. Mau main game masih oke banget ini ya. Lalu dia kaya fitur in-display fingerprint, stereo speaker ada di sini, dan dia layarnya udah AMOLED juga. Kemudian ada yang IP64. Nah, kalau 64 ini udah kedap debu tadi ya. Ada Tecno Spark Go 2. Ini 464 harganya di 1 jutaan. Ini luar biasa Tecno ya, 464 loh nih 1 jutaan dan pakai IP64.
ya. Nah, layar 6,67 inci HD plus IPS 120 Hz. SoC-nya pakai Uni SoC T7250, baterai 5000 mAh, charging di 18 watt, kamera utama 13 megapiksel, selfie 8 megapiksel. Ini standar sih buat di 1 jutaan. Untuk hal yang perlu diperhatikan, ini performanya memang mungkin tidak akan sesuai dengan harapan kalian kalau mau dipakai buat main game ya. Tapi dari sisi kelebihannya, smartphone termurah ini yang pakai IP64, termurah dan murah banget memang. Layar juga udah 120 Hz di sini. Nah, untuk IP64 lagi ada dari Transsion lagi. Ada itel City 100 6128, harganya 1,2 jutaan. Ada juga yang 8128, harganya 1,3 jutaan. Tolong dong itel bikinnya 6256 aja gitu ya, nggak perlu 8128. 6 GB-nya udah cukup buat harga 1 jutaan sebetulnya ya. Cuma storage-nya mau yang lebih gede gitu sebetulnya. Nah, untuk layar 6,75 inci HD plus IPS 90 Hz. SoC-nya pakai Uni SoC T7250 juga sama kayak yang tadi. Baterainya agak gede 5200, charging 18 watt, kamera utama 13 megapiksel, selfie di 8 megapiksel ya. Nah, dari sini yang harus diperhatikan di sini layarnya terasa kurang responsif saat gaming. Lalu suhunya agak tinggi saat charging dan gaming juga ya. Tapi dari segi kelebihannya baterainya awet berdasarkan pengujian kami. Lalu storage-nya tentunya udah pakai UFS, jadi sigap di sini ya. Masih di IP64 ada Infinix Hot 60i, Hot 60i 6128, harga 1,4 jutaan. 8256 harganya 1,7 jutaan. Nah, mending yang ini sih sebetulnya ya. Untuk layarnya 6,7 inci HD plus 120 Hz IPS, SoC-nya Helio G81. Ini tipis-tipis lah sama Helio G85 tadi. Baterai di 5160 mAh, charging 45 watt, kamera utama 50 megapiksel, kamera selfie 8 megapiksel. Nah, untuk hal yang perlu diperhatikan di sini karena SoC pakai G81, ya tentunya storage-nya pakai eMMC di sini. Lalu untuk kelebihannya layar 120 Hz, perekaman video sudah support sampai 2K 30 fps gitu ya. Jadi udah lumayan lah yang satu ini. Oke, sekarang ada dari Vivo, masih di IP64 ya. Vivo Y19s GT 5G. 6128-nya ada di 1,9 jutaan. Ada juga versi 8128 dan 8256, tapi itu di atas 2 juta ya. Untuk layar 6,74 inci HD plus 90 Hz IPS, SoC-nya mantep nih, Dimensity 6300 5G. Mantep yang satu ini. Baterai gede juga di 5500 mAh, chargingnya di 15 watt sayangnya ya. Kamera utama 50 megapiksel, selfie 5 megapiksel. Ini sayangnya menurut situs resminya Vivo, storage-nya pakai eMMC. Walaupun kita agak ragu gimana caranya 6300 pakai eMMC, tapi karena Vivo nggak kirim kita, jadi kita nggak tahu nih sebetulnya ya eMMC beneran apa enggak nih sebetulnya. Untuk charging juga masih di 15 watt. Dari sisi kelebihannya udah support 5G dan SoC-nya terbilang kencang untuk kelas harganya. Oke, lalu bagaimana dengan itel S25 Ultra? Itel ya, bukan Samsung ya. Itel S25 Ultra ini IP64 juga. Sayangnya entah kenapa udah sulit ditemukan di bawah 2 juta. Rata-rata untuk yang 8128 itu dijual di 2 juta lebih dikit. Sekitar 2,1 lah, 2,0 sekian sih sebetulnya ya. Tapi ini salah satu yang layak untuk dipertimbangkan juga sebetulnya. Lalu lanjut, ada juga yang punya IP68 dan IP69. Iya, di kelas harga yang murah ini ada Realme C75X. Buat yang cari IP rating tertinggi di bawah 2 juta, adanya ini nih, C75X. Ini bahkan aman kecemplung dalam air dan kena semprotan air tekanan tinggi pun nggak ada masalah yang satu ini. 8128-nya harga 1,9 jutaan, layar 6,67 inci HD plus 120 Hz, IPS, SoC-nya Helio G81. Baterai besar 5600, charging di 45 watt, kamera utama 50 megapiksel, selfie 5 megapiksel. Kalau untuk performa sih ya, ini terbilang ketinggalan lah di kelas harganya sebetulnya. Dan dia tidak punya NFC sayangnya, entah kenapa. Tapi untuk kelebihannya, dia punya rating ketahanan yang ekstra. Masih sulit dicari lawannya untuk yang punya IP rating setinggi ini di bawah 2 juta rupiah. Kemudian untuk charging ini juga kencang di 45 watt. Lanjut lagi ini untuk honorable mention ya. Ada Poco C75, ini IP52 nih. Sayangnya cuma IP52, agak kurang bersaing dengan smartphone yang lain sebetulnya, yang spesifikasinya mirip dan menawarkan IP rating yang lebih tinggi. Harganya ada di 1,3 jutaan rupiah ya, dengan spesifikasi 6128. Lalu untuk yang 8256 di 1,6 jutaan rupiah. Ini layar 6,88 inci HD plus 120 Hz IPS, SoC Helio G81 juga. Baterai 5160 mAh, charging di 18 watt, kamera utama 50 megapiksel, selfie 13 megapiksel. Honorable mention berikutnya ada di Vivo Y19s Pro. Ini IP64 ya. Daya tahan baterainya terbilang yang baik banget dalam pengujian kami. 464-nya itu 1,5 jutaan, 4128 1,7 jutaan, lalu 6128 1,9 jutaan.
Layarnya 6,68 inci HD plus 90Hz IPS. SoC-nya pakai Uni SoC T612. Baterai 6000, charging di 44 watt. Kamera utama 50 megapiksel, selfie di 5 megapiksel. Honorable mention yang layak di mention juga berikutnya adalah Redmi 13X. Ini punya IP53. Speknya menarik tapi performa SoC-nya agak kurang kalau harganya udah di atas 1,5 jutaan. 8128 itu mulai dari 1,6, 8256 mulai dari 1,8 jutaan. Ini layar 6,79 inci ya, FHD plus 90Hz IPS. SoC-nya ini Helio G91 Ultra. Ya, kalau yang bingung ini apa, samakan dia dengan G85. Mirip-mirip lah itu ya. Baterai 5030 mAh, charging 33 watt, kamera utama 108 megapiksel, selfie di 13 megapiksel. Oke, itu dia tadi ya, smartphone yang punya rating ketahanan terhadap air di bawah 2 juta yang masuk dalam rekomendasi kali ini. Nah, kalau mau ringkasannya kurang lebih seperti ini ya. Smartphone paling murah yang punya IP rating itu adalah Itel A90 dengan rating IP54 di harga 900 ribuan. Kalau cari IP rating tertinggi di bawah 2 juta, uniknya ada di IP68, IP69 ya. Nih ya, tinggi banget ya. Itu ada di Realme C75X, tepat di bawah 2 juta harganya. Kalau mau yang kenceng, udah 5G plus punya IP rating, ada Moto G45, Samsung A06 5G, dan ada Vivo Y19s GT. Jadi menarik ya, di bawah 2 juta rupiah kita udah bisa dapetin smartphone dengan IP rating. Bahkan opsinya udah jauh lebih bervariasi dibandingkan akhir tahun 2024. Cuma nambah setengah tahun lebih dikit doang, nambahnya udah banyak banget. Nah, dari smartphone-smartphone yang kita bahas tadi, mana yang jadi pilihan kalian? Atau mungkin ada yang lain yang jadi pilihan kalian? Nggak apa-apa loh, sarankan aja, tulis di kolom komentar. Oke? Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.